Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dimanapun kalian berada. Saya doakan rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Malam ini saya kedatangan Vino. Sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini saat dipakai dan sampai di lampu merah dan kemudian posisi langsam, motor ini tiba-tiba langsung mati. Permintaan pemiliknya saat motor dihidupkan, permintaan pemiliknya motor ini maunya dalam keadaan langsam. Tapi motor ini posisi hidup, motor ini tidak langsam. Dan coba kita hidupkan terlebih dahulu. Hidup pun, untuk menghidupkan motor ini pun juga susah. Seperti ini dalam keadaan mati lagi dan kemudian kita hidupkan. Coba kita lepas tuas gas. Motor ini mati lagi. Saya sudah tanya kepada pemiliknya bahwa motor ini sudah berapa kali servis. Kata pemiliknya sudah beberapa bulan ini motor ini belum pernah servis. Dan akan kita cek di bagian injektor dan di bagian dari throttle body dan saringan udaranya untuk pengecekan lebih akurat. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu. Kemudian semua akan kita bersihkan menggunakan cairan karburator Crinell. Dan di bagian injektor pun akan kita bersihkan. Throttle body semua akan kita bersihkan. Jika video ini bermanfaat, kita mohon jangan lupa tekan like dan subscribe-nya atau share ke sosial media kalian. Sudah terbuka, perhatikan di bagian kotoran yang ada di throttle bodinya ini. Sangat tebal sekali. Dan di bagian injektor pun akan kita buka untuk proses pembersihan. Karena motor ini aktivitasnya dipakai oleh ibu-ibu, jadi pekerjaannya ini harus seteliti mungkin agar tidak terjadi permasalahan ketika motor ini dalam beraktivitas atau dipakai kerja. Karena kemungkinan besok ini aktivitas semua sudah berjalan. Karena besok ini hari Senin. Kemudian kita buka di bagian injektornya. Kemudian ditarik. Bagian injektor pun kotor. Lanjut saja, kita akan pembersihan. Sebelum kita membersihkan di bagian dari throttle bodinya ini, kita terlebih dahulu membuka di bagian saringan dari udaranya atau filter udara. Akan kita bersihkan semua.
Setelah kita membuka di bagian filter udaranya, perhatikan kotoran dari filter udaranya ini sangat kotor sekali dan sangat keras. Saya akan mengonfirmasikan kepada pemiliknya agar dari filter udaranya ini harus diganti. Sedangkan di bagian dari throttle bodinya ini semua akan kita bersihkan, dan di bagian filter udaranya ini harus diganti. Saya sarankan ketika teman-teman mengalami motor atau filter udaranya kotor seperti ini, harusnya diganti agar dari kotoran yang ada di sini tidak memperkotor di bagian dari throttle bodinya ini. Terlebih dahulu coba kita bersihkan ini dan akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya agar filter udaranya ini harus diganti. Kemudian kita buka menggunakan kunci L nomor 5. Membuka di bagian throttle bodinya, jangan asal semprot di bagian lubang ini dan lubang ini. Akan kita buka terlebih dahulu sebelum kita proses pembersihan dari TB atau throttle bodinya ini. Mengapa harus dibuka seperti ini? Agar dari sensornya ini tidak error ketika kita membersihkan di bagian sensor TB-nya ini. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Jika ini bermanfaat, mohon dukungan dan tekan like dan subscribe-nya agar channel saya ini bisa berkembang di mata masyarakat. Kemudian kita menggunakan cairan karburator cleaner ini untuk proses pembersihannya. Perhatikan, sangat kotor sekali di bagian dalamnya ini. Ketika ini tidak dibersihkan, maka mengganggu kinerja dari sistem pembakaran di bagian throttle bodinya. Seperti ini sudah bersih. Kemudian baut pun ini akan kita buka. Seperti ini, sangat hitam sekali. Seperti ini sudah bersih. Kemudian kita bersihkan menggunakan angin lagi teman-teman, agar proses pembersihannya lebih akurat. Jadi semua sudah telah kita bersihkan menggunakan cairan karburator cleaner. Dan kemudian coba kita pasang kembali. Setelah kita proses pembersihan, perhatikan sealnya juga jangan lupa tidak dipasang ketika kita memasang di bagian throttle bodinya. Seperti ini, dan kemudian kita memasang kembali. Jadi setelah semua kita bersihkan di bagian throttle bodinya yang sudah banyak kerak tadi dan kotor, dan kemudian kita pasang kembali.
pasang. Jadi jika teman-teman mengalami motor seperti ini, susah langsamnya atau berebet, bersihkan juga di bagian dari popok atau cek di bagian popok dari saringan full pumpnya yang ada di tangki. Semua dibersihkan, injektor pun juga dicek, dan ukur tekanan dari TB atau throttle bodinya, dari full pumpnya. Maksud saya dari full pumpnya dicek juga tekanannya. Tekanan dari full pump dari Matic itu berada di tekanan 42 PSI, tekanan dari normalnya. Tapi ketika tekanan itu turun sampai 30, bertanda dari rotaknya itu yang sudah melemah. Apa penyebab dari lemahnya dari rotak itu? Biasa penyebabnya itu bahan bakar yang di tangki itu selalu diisi sedikit, maka dari rotaknya itu bekerja dengan tidak stabil, maka mengakibatkan dari rotaknya itu yang lemah. Dan kemudian kita memasang di bagian injektornya. Pemasangan di bagian injektor pun jangan lupa memasang dari klemnya ini. Kemudian sudah terpasang klemnya seperti ini. Kemudian kita memasang di bagian dari perpak besinya. Perpak besinya itu seperti ini. Kita memasang, dan kemudian ketika kita memasang di bagian dari mesinnya ini, kita fokus. Ini harus kita pakai oli dulu ya teman-teman, agar tidak terjadi sobek ketika kita memasang. Kita menggunakan oli agar kita pemasangan seperti ini. Kita pasang oli, jangan terlalu banyak juga, agar kita pemasangan ini tidak terjadi sobek ketika kita memasang di bagian injektornya ini, atau silnya ini tidak tersobek ketika kita memasang. Kemudian pasang bautnya. Sudah terpasang semua, dan kemudian sebelum kita menghidupkan ini motor, kita akan membersihkan di bagian dari saringan full pumpnya ini agar pekerjaan itu lebih akurat. Maupun ongkos kerjanya sedikit, yang penting pelanggan kita itu bisa puas dengan pekerjaan kita. Jadi banyak pekerjaan belum tentu juga banyak kita minta ongkos dari kinerja kita. Yang penting utamanya pelanggan kita puas. Ketika pelanggan kita puas, maka akan masuk kembali. Tapi ketika pelanggan itu tidak puas, maka bengkel kita akan sunyi. Kita akan membersihkan terlebih dahulu di bagian dari saringan atau popok yang ada di bagian saringan full pumpnya ini. Kemudian setelah kita membuka di bagian tangkinya ini, gunakan kunci L4 membuka di bagian dari full pumpnya ini. Kemudian kita buka, sudah terbuka, dan akan kita bersihkan di bagian popoknya ini. Jika teman-teman mengalami seperti ini, biasa motor itu ketika sedikit bensin itu motor itu mati. Tapi ketika motor itu dalam keadaan motor itu banyak bahan bakar, motor itu normal,
Biasa permasalahan itu di bagian dari saringan full pumpnya ini. Kemudian akan kita bersihkan. Sudah kita bersihkan di bagian throttle bodinya dan kita bersihkan di bagian injektornya, dan kemudian ini pun akan kita bersihkan dan mengganti di bagian filter udara yang sudah kotor tadi. Kemudian kita bersihkan di bagian popoknya. Sangat kotor sekali di bagian popoknya ini. Ketika ini kotor, tidak dibersihkan, maka kotoran itu akan mengalir ke injektor. Injektor pun tersumbat, akan mengakibatkan motor itu saat dipakai itu biasa berebet atau mati ketika itu ini tidak dibersihkan. Perhatikan juga ini ketika teman-teman mengalami motor itu berebet atau susah langsam, biasa diakibatkan dari kotoran dari popoknya ini. Sudah hampir. Jadi setelah bersih semua seperti ini, kemudian kita pasang kembali. Seperti ini. Sudah bersih semua, dan untuk mempercepat waktu akan bisa pasang di bagian tangkinya kembali di sisi ini. Perhatikan juga di bagian sealnya yang ada di sini, jangan sampai lupa ketika kita memasang di bagian seal agar tidak terjadi rembesan bahan bakar seperti ini. Coba kita pasang ulang. Jadi setelah kita memasang ini kembali, kemudian sesuai permintaan tadi pemiliknya, katanya di bagian ini pun semua akan dibersihkan. Kita bersihkan semua. Seperti ini, semua kita bersihkan sesuai tadi permintaan pemiliknya, karena pemiliknya tadi sudah datang ke bengkel saya mengecek di bagian motornya, sudah dibersihkan, dan kemudian di depan ini pun semua akan kita bersihkan.
semua sudah selesai. Kemudian di bagian dari bodinya sana semua kita akan bersihkan sesuai dari permintaan pemiliknya. Semua sudah dibersihkan dan kemudian coba kita cek di bagian bodinya, semua banyak kotoran di bodinya, semua akan kita bersihkan agar yang punya lebih senang dengan pekerjaannya kita. Kemudian sudah kita bersihkan di bagian kotoran-kotoran yang ada di sini tadi sesuai permintaan pemiliknya, sudah bersih, dan kemudian kita pasang kembali di bagian dari tangkinya. Jadi semua sudah kita bersihkan dan kemudian lagi akan kita pasang di bagian akinya dan penutup tangkinya, dan akan kita cek beberapa menit apakah permasalahan di motor ini masih susah untuk langsam atau berebet. Akan kita pasang untuk mempercepat waktu. Jadi setelah kita memasang aki kembali dan sebelum kita memasang di bagian dari menghidupkan ini motor, terlebih dahulu di bagian selang ini akan kita buang beberapa kali dari bahan bakar yang di tangki, karena dari saringan full pumpnya tadi sudah kita bersihkan, berarti masih banyak kotoran, sisa kotoran-kotoran ada di bagian dari saringan full pumpnya. Coba kita kunci kontak on. Sampai kotoran yang seperti itu. Kemudian sekali lagi sudah terbuang seperti itu, dan kemudian kita pasang kembali. Pastikan tidak terbuka dan kita kunci kontak posisi on sampai 3 kali. Kemudian coba kita hidupkan. Belum mau juga. Bisa naik bensin, kita kunci kontak berapa kali untuk menaikkan bensin yang dari tangki yang menuju ke injektor. Kemudian kita hidupkan kembali. Kita lepas tuas gas, motor masih hidup dengan normal. Jadi setelah kita pembersihan di bagian throttle body dengan full pump dan injektor pun, dan di bagian saringan dari filter udaranya sudah kita ganti, langsam motor ini langsung hidup dengan normal. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar dari video ini saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya untuk belajar otomotif di seputaran perbaikan sepeda motor. Jadi cukup sekian dari video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.